Kita harus pertama melihat tentang tingkat solvabilitas atau Mhm, kesehatan keuangan perusahaan yang mhm. bersangkutan ya, yang dikenal dengan RBC atau risk based capital itu ditentukan oleh OJK minimal 120%. Yang Mhm. kedua, kita bisa melihat dari banyak informasi, terutama media seringkali mengumumkan tentang rating asuransi jiwa ya, yang mempunyai peringkat-peringkat terbaik, Mhm. yang sangat baik, yang memuaskan, tidak kurang baik dan seterusnya ya. Itu rating asuransi, informasi kedua. Informasi ketiga juga seringkali media itu membuat khusus tentang unit link itu yang disebut unit link award ya, atau penghargaan unit link. Itu bisa kita lihat dari beberapa media yang selalu mengungkapkan tentang unit link. Tapi yang paling penting tentu adalah pengetahuan nasabah sendiri dan juga pengetahuan dari agen yang menawarkan unit link itu. Jadi di Mhm. samping kita juga mengharapkan skenario optimisme dari investasi, tentu kita harus bisa berhitung tentang bagaimana kemungkinan yang terburuk juga bisa terjadi karena Iya. kesalahan investasi, dan kita harus bisa selalu mengikuti tentang perkembangan pasar modal, pasar uang seperti Mhm, yang mhm. sering ditampilkan di TV setiap saat Oke. gitu. Oke. Pak Ya. Irfan, begitu kita, memilih satu produk asuransi unit link kan biasanya dikasih waktu ya Pak untuk kita bisa mempelajari perjanjian yang tertulis gitu. Nah tapi kan banyak banget tuh Ya. poin-poinnya, seringkali, nasabah tuh males bacanya gitu ya. Sebetulnya ada poin-poin khusus nggak sih yang harus kita perhatiin dari, banyaknya Ya. perjanjian-perjanjian yang, sudah ditulis? Ya, polis asuransi itu kan hurufnya kecil ya, dan Mhm. kita cukup pusing lah untuk bisa membaca Heeh, itu heeh. keseluruhan, apalagi dengan waktu yang terbatas dan nasabah hanya mau tahu bahwa dia bisa dilayani dengan baik ya. Tapi yang paling penting dari dokumen itu yang harus kita perhatikan itu adalah disclaimer. Disclaimer Mhm, itu bagian dari polis yang mengatakan tanggung jawab nasabah itu di mana, dan mhm. sebaliknya apa yang tidak dijamin, apa yang tidak bisa ditanggung oleh perusahaan. Misalnya dia tidak menjamin kalau terjadi perubahan pasar, atau dia tidak menjamin kalau ada gejolak harga dan sebagainya. Itu yang harus diperhatikan ya. Itu Mhm. yang kita sebut dengan disclaimer. Jadi ada Oke. bagian dari polis di mana perusahaan asuransi tidak bertanggung jawab, itu yang harus dicermati ya. Jadi jangan Mhm. hanya melihat dari apa yang dijanjikan, tapi apa yang perusahaan asuransi tidak bersedia untuk menanggung, itu ada di dalam polis yang kita sebut dengan disclaimer, Minimal baca gitu. disclaimer itu ya. Kalau untuk preminya sendiri Pak, tadi kan Iya. ada yang mengeluhkan katanya biasanya yang ditawarin agen yang preminya tinggi-tinggi, tapi kan suka ditawarin gitu ya Pak, beberapa, agen juga suka menawarkan mau preminya misalnya, bulanan kah, atau tahunan, atau besaran preminya juga seperti apa. Gimana sih caranya menghitung gitu Pak, cara besaran premi yang pas untuk kemampuan kita, Pak Irfan? Ya tentu disesuaikan dengan kesanggupan kita ya. Tapi kita harus ingat bahwa di samping kita punya kesanggupan dan horizon waktu di mana kita punya kebutuhan dari investasi itu, misalnya Mhm. 3 tahun saya butuh untuk menyekolahkan anak, 6 tahun saya ingin naik haji, dan sekian tahun saya akan pensiun, itu tentu akan mempengaruhi premi juga ya. Jadi premi itu disesuaikan dengan kesanggupan kita dan rencana Mhm. kita ke depan itu seperti apa gitu. Mhm. Tapi yang ingin Mhm. saya tekankan di sini, eee, nasabah itu datang pertama ke bank, sama sekali tidak bermaksud untuk membeli asuransi sebenarnya. Jadi jangan sekali-sekali karena sudah datang ke bank kemudian beralih rencana semula, yang semula ingin Mhm. menabung biasa, kemudian karena tergiur oleh tawaran investasi, maka beralih ke investasi yang sangat berfluktuatif gitu Iya, ya. iya. Jadi di sini harapan saya, sebaiknya perusahaan asuransi kembali
untuk sepenuhnya hanya menjual proteksi, dan kepada nasabah kalau membutuhkan instrumen investasi, datanglah ke manajer investasi, bukan datang ke perusahaan asuransi yang berada di di perbankan atau di tempat lain begitu Iya, ya. iya Pak Irfan, Jadi buat nasabah harus penegasan aja. betul-betul cermat, dia butuh Heeh, proteksi atau investasi, itu saja. Dan iya. kepada asuransi sebaiknya tidak lagi menjual produk investasi karena mereka tidak bisa mengelola investasi pada Mhm. dasar. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.